Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Kali ini kita akan belajar mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Fabel sendiri merupakan karya sastra yang diciptakan dan digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral pengarang kepada pembacanya atau pendengarnya, yang rata-rata pendengar atau pembacanya adalah anak-anak. Dengan ceritanya yang mudah dipahami dan karakter tokohnya jelas, fabel sangat disukai anak-anak. Pada kesempatan kali ini, adik-adik akan mengenali teks fabel. Dalam teks fabel sendiri terdapat pengertian, ciri-ciri, jenis, dan unsur intrinsik. Namun sebelumnya, perlu kalian ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan mampu memahami dan menyimpulkan ciri, jenis, dan unsur intrinsik pada fabel. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama tentang pengertian fabel. Fabel adalah suatu cerita yang mengisahkan dunia binatang atau hewan yang memiliki sifat dan perilaku seperti manusia. Misalnya ada yang jujur, sopan, bisa membaca, bisa berbicara, dan sebagainya. Cerita fabel bertema kehidupan binatang, sehingga banyak menggunakan latar alam. Namun, akhir-akhir ini banyak juga menggunakan latar lain seperti rumah, jalan raya, kerajaan, dan sebagainya. Tokoh pada fabel biasanya berupa hewan jinak dan hewan liar, sehingga karakter yang digambarkan sangat jelas. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Tokoh yang baik akan berakhir bahagia, dan tokoh yang jahat akan berakhir sengsara. Yang kedua, tentang ciri-ciri fabel. Fabel memiliki atau mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tokohnya diperankan oleh binatang. Kemudian, yang kedua, karakter hewan atau binatang yang digambarkan pada fabel mempunyai sifat dan perilaku seperti manusia. Mereka bisa memiliki sifat baik, sopan, jujur, dan mereka juga berperilaku seperti manusia, bisa bicara, membaca, memasak, menulis, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan sudut pandang pihak ketiga, misalnya kata ganti dia dan ia. Yang terakhir, di dalamnya juga berisi amanat atau pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Yang ketiga, jenis-jenis fabel. Terdapat dua jenis fabel, yakni fabel berdasarkan watak atau karakter tokoh dan fabel berdasarkan kemunculan koda. Oke, lanjut. Fabel berdasarkan watak tokoh dan latarnya dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang menceritakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, singa diberi watak buas dan ganas, dan kura-kura diberi watak yang lamban. Kemudian monyet diberi watak yang cerdik, dan sebagainya. Selain itu, fabel alami ini menggunakan alam sebagai latar atau tempatnya, seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Kemudian, fabel berdasarkan watak tokoh dan latarnya yang kedua, yaitu fabel adaptasi. Fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat lain sebagai latar atau tempatnya, seperti rumah, kerajaan, jalan raya, gedung sekolah, dan sebagainya. Kita bisa lihat contoh berikut perbedaan antara fabel alami dan fabel adaptasi. Pada angka nomor 1 ada fabel yang berjudul Kancil dan Buaya. Fabel tersebut merupakan fabel alami karena menggunakan latar tempatnya itu di hutan, dan watak tokohnya juga tetap atau sesuai dengan watak perilaku binatang tersebut pada dunia nyata. Dan kita lihat pada gambar nomor 2. Tentunya kalian juga sudah pernah melihat cerita dari gambar tersebut. Ya, benar. Itu adalah film Kung Fu Panda. Kung Fu Panda ini termasuk jenis fabel adaptasi karena menggunakan latar rumah, jalan raya, kerajaan, dan sebagainya. Dan watak atau karakter tokohnya juga bukan watak aslinya, seperti panda yang bisa bergerak sangat cepat. Kemudian, jenis fabel yang kedua yaitu fabel berdasarkan kemunculan pesan. Fabel berdasarkan kemunculan pesan dibagi menjadi dua, yaitu
fabel dengan koda, dan fabel tanpa koda. Fabel dengan koda adalah fabel yang memunculkan pesan secara eksplisit di akhir cerita. Artinya bahwa pesan yang disampaikan pengarang itu tersurat atau tertera dalam teks fabel tersebut. Kemudian, fabel berdasarkan kemunculan pesan yang kedua, yaitu fabel tanpa koda. Fabel tanpa koda adalah fabel yang memunculkan pesan secara implisit. Pengarang menyampaikan pesannya tidak langsung, melainkan secara tersirat. Pesannya berupa makna yang harus dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kemudian, unsur-unsur intrinsik fabel. Seperti halnya karya sastra lain, fabel juga memiliki unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, alur atau plot. Yang keempat, setting atau latar. Yang terakhir adalah amanat. Tema merupakan ide pokok atau gagasan dari suatu cerita. Tema menjadi unsur utama dari suatu cerita. Tanpa tema, maka tidak ada cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh atau pelaku dalam fabel ini merupakan atau digambarkan sebagai karakter manusia. Ada watak yang baik dan ada watak yang jahat. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau jalan cerita pada fabel biasanya menggunakan alur maju, runtut dari awal pengenalan tokoh, kemudian pengenalan konflik, masalah pemuncak, pencarian solusi hingga akhir cerita, baik menggunakan koda ataupun tidak. Yang keempat, setting atau latar. Ada 3 jenis latar dalam sebuah cerita, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat misalnya hutan, sungai, rumah, dan sebagainya. Kemudian latar waktu misalnya malam hari, pagi hari, petang, sore hari, siang, dan sebagainya. Kemudian latar suasana misalnya hening, sunyi, ramai, sepi, bahagia, dan sebagainya. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar fabel. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.